Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu ala al-mustafa wa ala ashabihi allazina istafa, amma ba'd. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menyeimbangkan antara kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi dan kebutuhan ukhrawinya. Akan tetapi di dalam kenyataannya banyak orang yang salah kaprah di dalam menjalankan agama ini. Mereka terkadang hanya terpaku kepada aspek yang sifatnya ukhrawi. Ibadah mereka pandang sebagai agama yang sifatnya ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, atau kita kenal dengan melaksanakan ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah ritual. Padahal sesungguhnya ajaran agama yang sempurna ini harus menyandingkan antara ibadah yang sifatnya ritual, personal, dan ibadah yang sifatnya sosial. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Bahwa tanpa menyeimbangkan antara ibadah yang sifatnya hablum minallah dan hablum minan nas secara bersamaan, maka manusia dikatakan duribat alaihimuz zillah, mereka akan hina di dalam kehidupan ini dimanapun mereka berada. Di dalam banyak prakteknya kita bisa melihat orang-orang yang hanya terpaku di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunjukkan dirinya sebagai orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika mereka keluar dan berbau di tengah-tengah masyarakat, mereka seakan-akan tidak mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama ini. Bisa kita lihat contohnya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran seperti itu, sebab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sahabat yang melakukan seperti itu. Kasih contoh seperti Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Salman Al-Farisi. Suatu ketika Salman Al-Farisi datang mengunjungi saudaranya tersebut, tetapi Salman tidak menemukan saudaranya itu. Yang didapati adalah istri Abu Darda yang dalam kondisi memprihatinkan dengan pakaian yang lusuh. Salman bertanya kepada istrinya, "Di manakah saudaraku Abu Darda?" Istri Abu Darda menjawab, "Saudaramu itu kerjanya hanya tinggal di masjid." Salman kemudian bertanya, "Lalu siapa yang memberi nafkah kehidupanmu?" Istri Abu Darda menjawab, "Saudara Abu Darda." Maka hal ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan Abu Darda, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya saudara Abu Darda itu lebih mulia. Dan praktiknya kita banyak dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Orang lalai dari kehidupan dunianya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita bagian di dalam kehidupan dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan sahabat akan ibadah atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang banyak yang menganggap sangat terbatas. Banyak sahabat yang selalu ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berharap dapat mencontoh ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi banyak di antara mereka yang lalai untuk mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, akan masuk ke dalam masjid ini seorang yang merupakan penghuni surga. Dan tidak lama kemudian datang seorang Ansar yang umumnya para sahabat tidak mengetahui siapa orang ini. Di hari kedua Rasulullah kemudian kembali berkata,
akan masuk ke dalam masjid ini orang yang merupakan penghuni surga, dan orang yang sama yang masuk pada hari itu. Hari ketiga pun demikian. Ini sesungguhnya adalah kritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Andai mereka kemudian memikirkan itu, tentu mereka akan bertanya kepada diri mereka, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyematkan predikat penghuni surga kepada orang yang mereka tidak kenal? Kenapa bukan kepada mereka? Padahal mereka adalah sahabat-sahabat utama yang senantiasa ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As kemudian berusaha mencari tahu dengan dorongan ingin mencontoh amalan orang tersebut sehingga diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti orang ini. Kemudian sesampai di rumah orang tersebut, Abdullah bin Amr bin As mencari alasan agar dia bisa tinggal di rumah orang tersebut, sekedar untuk mencari tahu amalan apa yang dilakukan orang ini sehingga dia istimewa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang didapatkan kemudian adalah orang ini biasa-biasa saja. Abdullah bin Amr memperkirakan orang ini akan menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah, salat tahajud, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak ditemukan. Malam kedua dan malam ketiga seperti itu juga. Sampai-sampai kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, kenapa Rasulullah mengistimewakan orang ini? Bukankah kami ini lebih bagus ibadah kami? Di antara kami ada yang puasa sunnahnya luar biasa. Di antara kami banyak yang salat tahajudnya luar biasa. Ini kemudian membuat dia menyepelekan amalan ini. Tiba waktunya dia berpisah, kemudian Abdullah bin Amr berterus terang, saya sesungguhnya menginap di rumahmu sekedar ingin mengetahui amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau istimewa di mata Rasulullah dan dianggap kau sebagai penghuni surga. Apa kata orang ini? Ma huwa illa kama ra'ait. Apa yang kau saksikan itulah aku, tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Kemudian Abdullah bin Amr merasa kecewa, tetapi orang ini kemudian mengatakan, ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisya. Ketahuilah, tapi di dalam hati saya ingat, tidak aku sisakan tempat untuk iri kepada saudara-saudara saya. Tidak ada tempat untuk merasa dengki atau keinginan untuk berbuat jahat kepada saudara-saudara saya. Wala aqsudu ahadan ala khairin atahullahu iyah. Saya juga tidak memiliki perasaan dengki kepada saudara-saudara saya terhadap nikmat apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Barangkali itulah yang membuatmu istimewa. Wa nahnu la nutiku salik. Dan kami para sahabat tidak bisa mencontoh seperti itu. Di riwayat lain dikatakan orang ini berkata, wala arkudu hatta afwa man zalamani. Setiap malam aku tidak tidur sebelum aku maafkan semua orang yang pernah berbuat zalim kepada diri saya. Nah, ketika Abdullah bin Amr kemudian kembali kepada para sahabat yang lain, diceritakanlah hal ini. Rasulullah sesungguhnya ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa ajaran Islam atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai ajaran rahmatan lil alamin sesungguhnya tidak hanya terbatas kepada ibadah yang sifatnya ritual, tetapi tidak bisa dinafikan. Bahkan ibadah ritual menjadi tergantung manakala seseorang tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya, hubungan sosial yang baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hablum minallah wa hablum minan nas. Ini harus diseimbangkan. Jangan melakukan ibadah hablum minallah meninggalkan hablum minan nas, dan tentu saja jangan mengutamakan hablum minan nas dan melalaikan hablum minallah. Keduanya harus dijalankan secara seimbang. Itulah inti daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang sempurna,
ajaran rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.